Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi di pembelajaran TKIT Al-Ittihad dengan materi hari ini mengenai warna alami dan juga batik cetak. Yuk langsung saja kita simak videonya. Apa kalian tahu yang dimaksud dengan pewarna alami? Jadi, pewarna alami adalah warna yang dibuat dari bahan-bahan yang ada di alam, seperti buah-buahan, sayuran, dan juga tumbuhan. Pewarna alami sangat aman digunakan dan tidak berbahaya bagi kita, terutama untuk anak-anak. Mengapa pewarna alami itu baik? Karena aman. Warna alami tidak mengandung bahan kimia berbahaya, jadi aman untuk digunakan. Kedua, menyenangkan. Menggunakan pewarna alami bisa menjadi seru, karena kita bisa mencoba membuat kerajinan serta mewarnai dengan bahan alami. Ketiga, belajar tentang alam. Dengan menggunakan pewarna alami, kita bisa belajar lebih banyak tentang tumbuhan dan bahan makanan di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Berikut ini tutorial membuat pewarna alami dari kunyit. Siapa yang pernah makan nasi kuning, opor, atau soto ayam Lamongan? Nah, warna kuningnya itu berasal dari kunyit loh. Menarik bukan? Apa kalian mau tahu prosesnya? Yuk, sini kakak ajarkan. Pertama, kupas kulit kunyit. Karena kita akan memakai daging kunyitnya saja. Setelah dikuliti, kunyit kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam tumpukan. Lalu beri sedikit air. Lekas itu kita tumbuk sampai halus. Proses selanjutnya, setelah ditumbuk, kita angkat dan saring untuk mengambil sarinya saja. Peras hingga warna kunyitnya keluar. Dan ini dia pewarna alami dari bahan kunyit. Lihat warnanya menjadi kuning. Kedua, daun suji. Daun suji ini seringkali digunakan untuk bahan warna makanan hijau alami loh, seperti cendol, bubur sumsum, dan lainnya. Kini kita pelajari yuk bagaimana cara membuatnya. Pertama, daun kita potong atau gunting kecil-kecil. Beri sedikit air lalu kita tumbuk hingga halus. Dan kita saring. Dan tada, jadi warna alami dari daun suji. Ketiga, bunga telang. Bunga telang juga digunakan untuk warna alami biru loh. Biasanya dijadikan pewarna minuman, teh, kue, dan mari kita lihat prosesnya. Pertama, siapkan bunga telang. Masukkan ke dalam tumbukan, beri sedikit air, lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu, kita saring dan lihat hasilnya. Indah sekali bukan warnanya? Terakhir, beetroot. Selain bagus untuk kesehatan, beetroot juga bisa dijadikan pewarna alami merah loh. Biasa digunakan untuk kue, minuman, juga biskuit. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus potong-potong beetrootnya dulu. Lalu masukkan ke dalam tumbukan dan beri sedikit air. Lalu kita tumbuk menjadi halus. Setelah halus, kita saring untuk diambil sarinya. Jadilah pewarna alami merah dari beetroot. Bagaimana teman-teman? Seru bukan? Membuat pewarna alami yang aman juga menyenangkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembuatan batik cetak. Kalian sudah tahu bukan macam-macam cara membuat batik? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Ada apa saja? Yap, benar. Salah satunya adalah batik cetak. Proses pembuatannya tidak dibuat dengan cara membatik alias menutupi kain dengan lilin atau malam, tetapi dengan menggunakan alat cetak. Biasanya bisa dari mesin atau juga cetakan buatan. Nah, kali ini kita akan membuat alat cetakan batiknya. Yuk kita lihat. Di sini kita menggunakan kentang, wortel, sawi, dan untuk pewarnaannya kita menggunakan cat asturo.
Pertama-tama kita potong ujung sawi, karena yang kita pakai adalah bonggol atau ujung sawinya. Lalu letakkan di piring kosong. Selanjutnya kita potong wortel berbentuk bintang. Bagaimana caranya? Setiap sisi kita potong tipis. Lalu kita buat 2 celah berbentuk segitiga pada setiap bagian sisinya. Dan tada! Jadi wortel berbentuk bintang. Terakhir, kentang. Kentang ini kita akan bentuk daun. Caranya, kita kuliti setengah saja, lalu kita potong berbentuk helaian daun. Untuk ketiga tahap ini, kalian hati-hati ya, dan harus dipantau oleh orang dewasa, karena menggunakan pisau ketika memotong. Baik, lanjut ke tahap pewarnaan. Kita siapkan kaos putih polos, lalu pewarna cat asturo. Di sini kita menggunakan warna hijau, merah, kuning, dan biru. Dan tidak lupa potongan sayuran yang sudah kita bentuk. Pertama, kita ambil bonggol sawi dan kita masukkan ke dalam cat berwarna merah. Tipis-tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Lalu kita langsung cetak di atas baju. Lakukan hal yang sama pada bagian baju yang masih kosong. Lalu kita cetak bentuk daun dengan pewarna hijau. Terakhir, cetakan bintang yang terbuat dari wortel. Kalian bisa menggunakan warna biru atau kuning untuk mencetak bintang, atau bahkan bisa menggunakan kedua warna tersebut. Dan jadilah batik cetak. Namun sebelum dipakai, ada baiknya kaos kita jemur terlebih dahulu agar catnya kering dan tidak melebar kemana-mana. Baiklah, untuk proses pembuatan batik cetak sudah selesai. Tunggu dulu. Tidak cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke cara pembuatan wayang. Sebelum kakak kasih tahu bagaimana cara membuat wayang, apa kalian ingat siapa yang menciptakan wayang? Yap, Sunan Kalijaga. Dikarenakan cara membuat wayang kulit itu cukup sulit, di sini kakak akan mengajarkan bagaimana cara membuat wayang dari bahan dan alat sederhana. Mari kita simak video berikut ini. Kita harus siapkan alat dan bahannya, yaitu duplek, gambar hewan, gunting, lem, dan tusuk sate atau bisa juga menggunakan sumpit. Pertama, kita gunting gambar hewannya, lalu kita beri lem pada setiap sisi gambar secara merata ya. Setelah itu, kita tempel di atas duplek. Tekan atau tepuk-tepuk gambar agar tidak melembung atau melipat. Bila sudah kering, kita bisa menempelkan tusuk sate atau sumpit pada bagian belakang gambar. Dan jadilah wayang sederhana. Mudah bukan? Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.